Ada beberapa benua di bumi ini, tapi kenapa ya? Walaupun dalam satu bumi, karakteristik benua-benua tersebut tuh berbeda-beda. Nah, kita akan bahas lengkapnya di video kali ini. Hai, perkenalkan saya Kasinta, dan di video kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Di video kali ini kita akan membahas dua topik, yaitu yang pertama letak dan luas benua Asia dan benua lainnya, dan yang kedua adalah kondisi alam negara-negara di dunia. Kita masuk yang pertama, yaitu letak dan luas benua Asia dan benua-benua lainnya. Nah, kalian lihat kan benua-benua yang ada di layar ini? Itu adalah gambaran benua-benua besar yang ada di bumi. Kita akan bahas benua-benua tersebut satu persatu. Yang pertama yaitu benua Asia. Secara astronomis, letak benua Asia berada di 77 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Hampir seluruh wilayah bagian Asia yaitu berada di bumi bagian utara. Letak dari benua Asia sendiri terletak di antara benua Eropa dan benua Australia. Selain itu, benua Asia juga terletak di antara Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik. Adapun batas-batas wilayah di benua Asia yaitu, yang pertama di sebelah utara itu ada Samudra Arktik, di sebelah selatan ada Samudra Hindia, di sebelah barat ada benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, dan lain sebagainya, dan di sebelah timur ada Selat Bening dan Samudra Pasifik. Jadi itulah letak dan luas dari benua Asia. Selanjutnya kita membahas ke benua Amerika. Jadi letak geografis Amerika itu ada di mana sih? Secara astronomis, benua Amerika terletak di 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur barat. Amerika ini menduduki posisi kedua benua terbesar setelah Asia dan luasnya sendiri kurang lebih 42 juta kilometer persegi. Wah, luas banget ya. Adapun batas-batas dari benua Amerika ini sendiri, yang pertama, sebelah utara ada Samudra Arktik, sebelah selatan ada Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik, sebelah timur ada Samudra Atlantik, dan di sebelah barat ada Samudra Pasifik. Selanjutnya adalah benua Afrika. Afrika ini menduduki posisi ketiga benua terbesar setelah Asia dan Amerika. Di Afrika sendiri juga memiliki penduduk yang padat ya setelah Asia. Jadi walaupun luasnya tidak seluas Amerika dan Asia, tapi penduduknya juga sangat padat. Secara astronomis, letak dari benua Afrika sendiri berada di 35 derajat lintang utara sampai 33 derajat lintang selatan dan 18 derajat bujur timur sampai 53 derajat bujur timur. Adapun beberapa batasan wilayah dari benua Afrika sendiri yaitu di sebelah utara ada Laut Mediterania, Laut Tengah, dan benua Eropa. Dan di sebelah timur ada Laut Merah dan Samudra Hindia. Dan di sebelah selatan dan barat berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik. Selanjutnya adalah benua Eropa. Letak astronomis benua Eropa sendiri terletak pada 36 derajat lintang utara sampai 71 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Sedangkan berdasarkan letak geografisnya, benua Eropa sendiri terbagi menjadi Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Utara, dan Eropa Tengah. Nah, untuk batas-batas benua Eropa bisa dilihat nih, ada sebelah utara yaitu berbatasan langsung dengan Laut Norwegia, Laut Barents, dan Laut Arktik. Untuk sebelah timurnya ada pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, dan lain sebagainya. Sebelah selatan ada Laut Tengah dan Selat Gibraltar, dan di sebelah barat ada Samudra Atlantik. Yang terakhir ada benua Australia. Jadi benua Australia ini benua yang paling kecil di antara benua-benua besar lainnya. Adapun garis astronomisnya sendiri berada di 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dan 113 bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Adapun batas-batas dari benua Australia sendiri bisa dilihat. Yang pertama di bagian utara ada wilayah Indonesia, Laut Arafuru dan Laut Timur. Yang di bagian selatan ada Samudra Hindia dan Antartika. Di bagian barat ada Samudra Hindia dan di bagian timur ada Laut Koral, Laut Tasmania, dan Samudra Pasifik. Dari 5 benua tersebut, coba deh sebutkan 3 negara-negara yang ada di masing-masing benua tersebut. Misalnya nih di Asia ada Indonesia, ada apa dan apa, terus di Australia ada apa, dan di Amerika, Eropa. Bisa disebutkan 3-3-nya. Bisa tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang kedua yaitu kondisi alam di negara yang ada di dunia. Jadi ada beberapa negara yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah negara Jepang. Siapa sih yang nggak tahu Jepang? Pasti sebagian dari kalian bisa
ada keinginan gitu ya untuk pergi ke Jepang. Jepang sendiri itu memiliki astronomis 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Berdasarkan letak lintang, Jepang juga memiliki iklim sedang dan 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Daerah ini juga memiliki julukan sebagai cincin api atau Ring of Fire. Jadi nggak heran ya bahwa di Jepang itu banyak sekali terjadi gempa bumi karena banyak sekali gunung, tapi mereka sudah sangat cerdas untuk mengatasi itu semua dan membangun rumah-rumah anti gempa. Jadi kalau ada gempa nggak khawatir lagi walaupun sering terjadi gempa di Jepang. Wilayah Jepang sendiri itu 67% sebagian adalah hutan. Banyak hutannya ada pohon ek, bambu, maple, birch, dan lain sebagainya. Dan ada beberapa hewan yang masih bisa ditemui di Jepang. Secara khasnya ya ada babi hutan, monyet, serigala, rusa gitu. Itu yang paling umum ya. Dan penduduk Jepang sendiri itu dominannya adalah orang-orang Jepang itu sendiri. Hampir 98,5%. Dan sisanya itu ada Korea, Cina, yang ada di deskripsi di samping ya. Dan agama yang dianut pun yaitu agama Shinto, hampir 83% lebih. Selanjutnya ada Buddha, Kristen, dan agama-agama lainnya. Kedua, ada negara Amerika Serikat. Secara astronomi, Amerika Serikat berada di 24 derajat lintang utara sampai 70 derajat lintang utara dan 172 derajat sampai 66 derajat bujur barat. Berdasarkan letak lintangnya, Amerika Serikat ini beriklim subtropis, sedang dan dingin di daerah kutub atau Alaska. Jadi mereka itu juga memiliki 4 musim sama seperti Jepang, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin atau salju. Penduduk Amerika Serikat ini juga sangat padat ya, di mana menduduki posisi ketiga penduduk paling banyak setelah Cina dan India, yaitu sebanyak 321 lebih juta jiwa. Lumayan banyak ya. Penduduknya sendiri Amerika Serikat itu mayoritas diduduki oleh kulit putih. Yang sebagian besar itu berasal dari Inggris dan Irlandia. Dan ada sebagian juga ada orang-orang hitam atau negro yang berasal dari Afrika. Yang keempat ada negara Inggris. Secara astronomis, Inggris berada di 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Karena posisi lintangnya, Inggris itu berada di iklim sedang. Jadi mereka juga sama seperti Amerika Jepang memiliki 4 musim. Inggris juga banyak dikelilingi oleh lautan, sehingga Inggris itu daerahnya lebih lembab dan sejuk serta basah. Jadi nggak heran bahwa setiap hari di sana itu udaranya tuh dingin, sejuk gitu ya. Menurut data dari tahun 2015, penduduk Inggris itu hampir 65 juta lebih ya penduduknya. Jadi nggak terlalu banyak juga seperti Amerika yang hampir 200 juta lebih, tapi negara Inggris ini penduduknya meningkatnya nggak terlalu banyak. Penduduk negara Inggris sendiri memiliki 2 jenis, yaitu bangsa Celt dan bangsa Jerman. Bangsa Celt sendiri terdiri dari orang-orang Skotlandia, Irlandia, dan Wales, sedangkan bangsa Jerman terdiri dari orang-orang dari Anglo, Saxon, Denmark, Jute, dan Norman. Yang terakhir ada negara Mesir. Siapa sih yang nggak tahu Mesir dengan piramidnya yang sangat terkenal itu? Mesir sendiri secara astronomis terletak pada 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Kenapa sih Mesir dimasukkan dalam pembahasan ini? Karena Mesir itu memiliki peran penting dalam interaksi antar negara, yaitu terusan Suez. Terusan Suez ini adalah kanal air yang membentang di sepanjang benua Afrika. Jadi sebelum adanya terusan Suez ini, perdagangan itu harus memutari Afrika terlebih dahulu untuk ke Eropa, ke Australia, ke Amerika. Tapi sejak ada terusan Suez ini, perdagangan di antar benua itu menjadi lancar karena di Afrika sendiri bisa dilewati melalui terusan Suez. Iklim di negara Mesir sendiri itu adalah subtropis dan gurun. Jadi hanya ada 2 musim yang ada di negara Mesir, yaitu hot summer dan mid winter. Jadi kalau panas itu panas banget, kalau winter atau dingin itu sedang aja, jadi dinginnya nggak terlalu dingin. Penduduk Mesir sendiri terbagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah orang-orang Nubian, yaitu orang-orang yang berkulit hitam, yang biasanya tinggal di bagian selatan. Yang kedua adalah orang Hamid, yaitu orang berkulit putih, yaitu orang-orang yang emang asli dari Mesir itu sendiri atau pendiri dari Mesir. Dan yang ketiga adalah orang Arab, karena emang wilayah yang dekat dengan daratan Arab, jadi mereka juga banyak orang-orang Arab yang berada di atau tinggal di Mesir. Sebagian dari penduduk Mesir, 90% itu mayoritas Islam dan sisanya 10% ada Kristen dan agama-agama lainnya.
Jadi nggak heran bahwa negara Mesir itu banyak orang-orang Islam yang ingin menempuh studi di sana karena memang Islamnya cukup kuat. Kita udah bahas nih beberapa negara-negara besar, dan yang paling menarik itu adalah negara Afrika nih yang memiliki terusan Suez. Nah, coba deh kalian deskripsikan secara singkat tentang terusan Suez ini dilihat dari sejarahnya dan keuntungannya untuk negara Mesir. Karena sangat menarik banget nih. Untuk kalian yang tahu bisa komen di bawah ya. Itu aja pembahasan di video kali ini tentang letak dan luas benua-benua yang ada di dunia, kondisi negara-negara yang ada di dunia, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya membahas tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!